Video pembelajaran selanjutnya untuk bidang studi pekerjaan jasa otomotif akan kita lanjutkan dengan special service tool atau alat-alat khusus di bengkel otomotif. Contoh gambar di depan kita sekarang sudah terdapat suatu alat mikrometer luar beserta komponennya. Jadi mikrometer ini dapat digunakan untuk mengukur ketebalan, mengukur diameter luar, dan kelipatan daripada suatu benda. Ketelitian yang dapat diukur oleh mikrometer mencapai ketelitian 1/1000 mili. Jadi penggunaan mikrometer sangat tertentu dan ada teknik-teknik penggunaan. Sehingga pada gambar depan ini dapat kita lihat bagian-bagian nama-nama komponen daripada mikrometer tersebut. Gambar berikutnya kita lihat adalah sebuah gambar jangka sorong atau sigma. Jadi sigma dapat mengukur diameter luar, mengukur diameter dalam, serta mengukur kedalaman. Jadi masing-masing di sini dapat kita lihat nama-nama bagian daripada sigma tersebut. Sigma ini sangat penting dan salah satu alat ukur yang paling sering digunakan di bengkel otomotif. Dial indicator biasanya digunakan untuk mengukur kelurusan daripada suatu poros. Jadi terlihat jelas pada gambar ini di depan kita ini bagian-bagian utama daripada dial indikator. Jadi ada yang disebutkan dengan jarum penghitung putaran, selanjutnya jarum penunjuk dari hasil pengukuran atau ring pengukuran, dan selanjutnya ada klasifikasi. Klasifikasi di sini maksudnya menentukan ketelitian dari alat ukur tersebut. Inilah contoh posisi letak dari dial indikator tersebut yang sedang dipasangkan pada posisi stand. Jadi ditempatkan sedemikian rupa, kita aktifkan magnet holdernya, selanjutnya kita akan melakukan pengukuran. Hidrometer adalah alat untuk mengukur berat jenis elektrolit baterai. Apa yang disebut dengan elektrolit adalah air baterai. Artinya air baterai berat jenisnya dapat kita ukur dengan menggunakan alat yang disebut dengan hidrometer. Kita lihat bagian-bagian daripada alat tersebut, dari mulai suction valve bagian atas yang kita sebut biasa dengan pipet, ada float atau pelampung, the tube atau tabung kaca, selanjutnya ada pickup tube. Alat ini terbuat dari kaca, jadi sangat rentan untuk kerusakan. Diharapkan dari kita pada waktu penggunaan alat tersebut, kita harus senantiasa berhati-hati dan mengutamakan sifat keselamatan kerja. Mikrometer dalam. Mikrometer dalam atau mikrometer mengukur diameter bagian dalam. Jadi ada spesifiknya,
untuk mengukur diameter dalam. Dan pengukuran diameter dalam ini hanya dari sisi bagian luarnya. Dari diameter dalam bagian dalamnya, mikrometer ini tidak dapat menjangkau atau tidak dapat mengukurnya. Jadi nanti akan diperkenalkan jenis mikrometer yang lain. Ya, inilah mikrometer untuk mengukur diameter dalam bagian dalam yang tidak dapat dijangkau oleh mikrometer yang tertera pada gambar sebelumnya. Jadi perhatikan di sini, dari angle to metal, grid, clamp, slip, dan timbal. Mistar baja atau biasa kita sebut dengan roll besi. Memang terbuat dari besi, maka kita sebutkan adalah mistar baja. Mistar baja ini bermacam-macam ukuran dan digunakan di bengkel otomotif untuk mengukur kerataan, baik itu untuk mengukur kerataan kepala silinder atau mungkin blok silinder atau komponen-komponen yang lain. Skala pada mistar baja di sini berbagai macam jenis, dimulai dari milimeter, sentimeter, kaki, dan seterusnya. Ampermeter. Ampermeter ini adalah alat khusus untuk mengukur ampere, yang satuan skalanya dituliskan dengan miliampere. Artinya miliampere di sini arus yang dilaluinya adalah sangat kecil. Jadi standar ukuran di sini ini menentukan kapasitas kemampuan alat tersebut untuk mengukurnya. Menggunakan alat-alat tersebut seperti ini harus melalui bimbingan-bimbingan oleh instruktur atau guru yang sedang mengajarkan praktek di bengkel. Jadi jangan sembarangan untuk menggunakan jenis-jenis peralatan tertentu, harus ada pelatihan-pelatihan sebelum pelaksanaan. Gambar berikut menunjukkan alat yang disebutkan dengan dual tester atau paku tester. Dual tester di sini menunjukkan untuk pengukuran pada waktu pelatihnya itu mau membuka. Paku meter menentukan atau menunjukkan RPM atau putaran mesin pada waktu mesin tersebut hidup. Jadi putarannya dapat kita ukur dan kita dapat mengetahui berapa sudut duel pada kontak point atau pada platinya. Penggunaan alat ini biasanya sering dilakukan hanya untuk mobil-mobil konvensional. Jadi alat tersebut selalu atau banyak digunakan untuk konvensional, tapi tidak kecil kemungkinannya alat tersebut dapat digunakan untuk mobil-mobil yang menggunakan seperti sistem CDI atau sistem pengertian elektronik. Multi tester. Pada gambar ditunjukkan satu unit multitester digital. Artinya digital, multitester tersebut menggunakan angka. Jadi ada multitester yang analog atau manual, dia tidak langsung menunjukkan angka hasil pengukuran, tetapi dia menunjukkan dengan jarum dan kita harus membaca berapa hasil pengukuran tersebut dari jarum yang ditunjukkan. Alat ini pun digunakan perhatian khusus, jangan sampai terjadi kecelakaan kerja pada benda kerja, pada si pekerja di tempat kerja. Ya, akan kita lanjutkan ke video berikutnya. Terima kasih.